Karena kan biasanya kalau lihat dari internet kayak suka berantem gitu Malaysia Indonesia. Nah, kalau yang kalian rasain selama kalian beberapa hari di sini gimana? Menurut saya, mungkin dulu sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya Iya, guys, ya nggak aku apa-apa. juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak Iya, iya, iya. mengklaim gitu loh bahwa beberapa benda itu adalah milik mereka. Mm-mm. Tapi ternyata ketika saya sudah mengikuti kegiatan Dengerin nih, ini, dengerin guys. berbaur dengan orang-orang Malaysia. Kalau menurut aku mungkin kalau kita mau berbaur dan bertukar perspektif kayaknya nggak bakalan gimana ya, nggak bakalan Setuju. berantem ya tanda kutip. Setuju Bener banget. nggak sih Iya, guys? Setuju. sebenarnya itu sih, kita memang harus belajar dulu, memahami Belajar. sesuatu gitu loh. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari-harinya selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan reaction kembali dari channel Sally Gao tentang bagaimana sih opini orang Indonesia terhadap Malaysia. Nanti kita tonton sampai habis. Khusus untuk video ini, please banget untuk teman-teman nonton sampai dengan selesai, karena pastinya yang bernama opini pasti akan menimbulkan banyak perspektif dan pendapat dari masing-masing orang-orang yang menontonnya. Nah, bagi teman-teman yang kebetulan video ini lewat di berandanya dan teman-teman nonton, please nonton sampai akhir supaya kita bisa beropini dengan positif, supaya kita juga bisa menyimpulkan video malam ini secara keseluruhan, bukan hanya dari 1 sampai 5 menit saja, tapi ini durasi videonya ada 11 menitan. Jadi diharapkan teman-teman semua untuk menonton sampai dengan akhir. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elswidiantiputri. Udah tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya Iya, guys, ya aku nggak juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak mengklaim gitu loh. Wah, ini menarik banget guys. Please tonton sampai dengan selesai. Hi everyone, welcome back to my channel. Saya gue favorite Cindo Girl. Hari ini aku lagi di airport Penang dan aku mau balik ke Penang. Jakarta, Indonesia. Terus aku ketemu guys beberapa murid dari Indonesia dan mereka lagi ada kesini buat conference di Malaysia. Ayo kita sama-sama tanya gimana pengalaman mereka jalan-jalan di Malaysia dan conference di Malaysia guys. Oke, kenalin dulu. Halo. Halo guys, Siapa namanya? kenalin, aku Arul Sulaiman dari Kalimantan Timur, aslinya kota Balikpapan. Tapi kuliah di Yogyakarta di Universitas Islam Indonesia. UII. I see, aku Sally ya, perkenalan diri dulu. Jadi aku randomly nyamperin mereka nih segerombolan, terus nanya-nanya tentang pengalaman mereka dan menarik banget, makanya aku pengen juga share ke teman-teman semua nih. Oke, gimana ceritanya bisa datang ke sini dan ada in conference? Iya, jadi sebenarnya itu ini adalah kegiatan tahunan yang diadakan oleh 3 universitas di Asia. Itu ada Universitas Suandusit di Thailand, terus itu ada Universitas Utara Malaysia, ya pasti di Malaysia, dan Indonesia. ada Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Nah gitu. terus conference-nya ngapain dan apa aja yang kalian dapetin? Terus aku pengen tahu sih perspektifnya tentang selama di Malaysia tuh kayak gimana gitu sebagai orang Indonesia. Iya, jadi kami tuh sebenarnya ke sana membahas konferensi itu tentang cultural changes after pandemic gitu loh. Jadi budaya yang apa aja sih yang terjadi setelah pandemi gitu. Kita bahas di sana. Setelah itu juga kita menjalin silaturahmi juga, pasti relation antara student-studentnya di Universitas satu dan lainnya gitu. Banyak banget sih sebenarnya, kalau mau diuraikan sesuatu itu udah kayak banyak banget gitu kegiatannya. Karena tapi intinya di conference itu kita membahas tentang cultural changes itu sendiri. Seru ya guys kayaknya. Seru ya? banget. Iya. Seru banget. Emang ada programnya kayak gitu ya? Ada program gitu. Itu yang buat kayak kita juga makin bersemangat sih. Karena itu khusus untuk anak IP juga sebenarnya di IP. universitas itu. Apa tuh? IP itu international program. Jadi kayak keren ya. iya, jadi kayak kalau anak-anak
yang masuk jurusan Ilkom itu terus masuk IP atau jurusan di Aku universitas Ilkom itulah. tapi nggak Pokoknya ada masuk IP waktu itu jurusan guys. yang ada program IP-nya itu biasa ikut tuh biasanya. Oh, aku tuh kayak ikut seneng gitu loh kalau anak-anak Aku anak Indonesia ilmu tuh suka komunikasi belajar. tapi nggak Iya, ada benar. ini Iya, jurusan kayak- IP-nya. Iya, karena kan kita penerus bangsa ya, jadi Iya. harus Betul. mau belajar dong pastinya. Pasti. Iya, jadi aku kayak ikut seneng banget kalau teman-teman yang masih pada muda dan pada kuliah masih belajar tuh kayak mau improve diri sendiri tuh aku Iya. kayak rasanya aku ikut kayak seneng banget. Iya, Terus bener habis banget. itu- Ya bener banget sih, karena aku juga selalu ingat tuh salah satu kata-kata dari Kak Serly itu ada seorang motivator, dia bilang the youth of today are the leader of tomorrow. Wah, So, yes. pemuda hari ini Betul. adalah pemimpin dari esok gitu loh. Yes. Makanya kita harus Setuju persiapkan kan. Setuju banget. Karena memang benar kalau kita mempersiapkan itu dengan matang, maka insya Allah ketika ada kesempatan kita udah siap untuk mendapatkannya gitu loh. Betul, Bener gak betul, sih? betul. Iya Udah nggak? ada skillnya duluan, Iya. baru ya opportunity-nya ada kita udah bisa. Gitu. Iya. Nah terus maaf ya guys, bentar ada pengumuman. Oke nih, jadi beberapa hari di Malaysia, apa yang dirasain sebagai orang Indonesia dan apa yang diobserv aja sih gitu. Oke. Terus tempatnya di mana kalian tinggal, jadi biar yang nonton pada tahu gitu. Oke, kita itu banyak banget tempat tinggal ya karena kita berpindah-pindah gitu. Oh, oke. Pertama karena memang Berpindah-pindah. kita ada beberapa kali transit nggak bisa langsung ke tempat itu juga. Pertama itu kita di Penang itu di Villa Isabella itu Oke. di Penang, terus tuh kita langsung lanjut ke Kedah lagi Oke. itu di Penang, asramanya, Kedah. asrama UUM. Oh. Ya memang karena UUM itu punya banyak banget asrama di sana itu. Ada Inasis namanya kalau di Malaysia, Inapan Siswa gitu. I see. Terus Ya itu. yang diobserv apa? Merasa selama berapa hari? 6 hari ya? 5 sampai 6 hari. Lumayan. Jadi kami di sana itu ya melakukan conference, terus itu kegiatan bonding juga antara satu sama lain. Kita menampilkan bakat-bakat atau kebudayaan yang kita punya di setiap negara gitu loh. Tapi kita Emang itu konferensinya kalau boleh tahu, sorry aku potong ya, di Iya. attend berapa negara? harusnya ada 5 negara, cuman tapi yang negara lain ini pada ngikut karena COVID gitu. Jadi cuma ada 3 negara tahun ini yang ngikut. Indonesia, Malaysia, Thailand. Thailand. Oh, that's why kalian pergi ke 3 tempat itu. Dan yang menariknya itu Kak, jadi kalau kita di sana itu misal saya orang Indonesia, saya tidak harus merepresentasikan budaya dari Indonesia. Oh gitu. Jadi saya bisa merepresentasikan budaya dari Thailand juga. Oh, Oke. oke. Dalam 3 negara ini kan ada student-studentnya itu jadikan digabung gitu, di blend gitu anggotanya. Oke, aku dibagi ngerti. ya dibagi beberapa Grup-grup. grup. Nanti akan diacak gitu yang akan mendapatkan negara mana gitu. Terus Jadi harus bisa merepresentasikan mempelajari budaya budaya-budaya dari di negara tersebut. Iya, negara benar. lain juga Jadi gitu guys, dinampilkan bukan kayak hanya tarian, negara musik dari dan lain sebagainya gitu. asal Terus gitu. kalau dari general kayak di Penang lah contohnya, kalian ada tinggal beberapa hari lah di sini Iya, sama di benar. Kedah. Itu yang kalian observe dari orang-orangnya di orang Malaysia itu kayak gimana? Iya. Jadi kebetulan juga sebenarnya ini salah satu tugas kuliah kami. Oh gitu. Iya benar. Jadi ada namanya media kreatif. Oh, oke. Jadi tugas kami itu kayak kita membuat Semiotika. kayak unsur-unsur dari semiotika gitu loh, ilmu komunikasi. Oke. Jadi kayak Visual. komunikasinya gitu loh. Iya, Kami aku ngambil, juga belajar tuh di kuliah, daerah-daerah guys. di Penang itu kan street art ya, Yes. terkenal banget tuh, bagus banget. Lukisan-lukisannya, gitu. gambar-gambarnya. Ya kami mengambil gambar dari situ, dari daerah Penang juga. Terus itu ini juga mempresentasikan. sejarah-sejarah yang ada di situ kan. Penang itu ternyata daerah yang dulunya sebenarnya itu dari ini pendatang gitu loh. Iya, iya. Terus tuh pendatang membuat gitu banyak banget. Kenapa banyak turisnya, kita tanya itu setelah kita tanya ke Banyak orang. iya, Iya karena white people. karena Sorry Iya, guys, bener. maksudnya Caucasians. Iya, jadi kenapa banyak banget turis itu karena di sana itu banyak banget ini Destinasi. destinasi wisata yang berbasis sejarah gitu. Jadi sejarahnya itu banyak banget di sana, di daerah itu. Kayak ada apa kalau Chinese itu tempekong nggak sih namanya? Oh, tua pekung gitu, Iya, tempat-tempat iya tempel-tempel tempat gitu. ibadah-ibadah gitu kebanyakan. Yang menarik dan Iya. ada unsur apa ya? Mungkin selain religius mungkin ada sejarahnya kayak gitu. Ya. Bener, Sih. Terus gimana dengan orang-orangnya? Kan ada kesulitan nggak? Misalnya mau order makanan atau apa? Atau di provide? Apa gimana? Alhamdulillah nih, karena kami di Malaysia kan, maksudnya Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya satu serumpun kan. Nah,
Jadi kayak kami tidak terlalu kesulitan gitu untuk Bahasanya berkomunikasi sama gitu. menggunakan bahasa Malaysia ataupun bahasa Indonesia, sebaliknya mereka pun juga sedikit pahamnya gitu loh. I see. Terus Gitu. kalian di welcome nggak? Maksudnya apa? Karena kan biasanya kalau lihat dari internet kayak suka berantem gitu Malaysia Indonesia. Nah kalau yang kalian rasain selama kalian beberapa hari di sini gimana? Menurut saya, mungkin dulu sebelum saya juga bergabung di kegiatan ini, I'm sorry ya Iya, guys, iya, aku nggak juga kayak mungkin berpikiran why Malaysia always judge gitu loh, atau kayak Iya, iya. mengklaim gitu loh bahwa beberapa benda itu adalah milik mereka. Tapi ternyata ketika saya sudah mengikuti kegiatan Dengerin nih, ini, dengerin, guys. berbaur dengan orang-orang Malaysia, Berbicara, bercerita lah, kami bercerita. melakukan inilah sharing session gitu sama mereka. Ternyata memang Indonesia dan Malaysia itu memiliki satu rumpun gitu. Kita memiliki hampir beberapa budaya yang sama gitu, betul. Contohnya saja, saya kan dari Kalimantan ya. Jadi di Kalimantan tuh di sebelah baratnya itu ada Sarawak, kalau nggak salah Iya, itu Sarawak Sarawak. namanya. Itu juga Malaysia guys. Jadi ada suku Dayaknya juga di sana. Jadi ya kalau mungkin kita menemukan beberapa kesamaan, contohnya seperti beberapa motif-motif ya yang dibilang sama itu, ya itu wajar karena mereka memang juga sebenarnya kita satu serumpun Dan gitu loh. makanan juga, Makanan orangnya juga, mirip. Iya. Iya, orangnya dari warna kulitnya Warna juga kulit, sama. ya betul. Kalau menurut aku mungkin kalau kita mau berbaur dan bertukar perspektif kayaknya nggak bakalan gimana ya, nggak bakalan Setuju. berantem ya tanda kutip. Setuju Bener banget. nggak sih Iya, guys? Setuju. sebenarnya itu sih, kita memang harus belajar memahami belajar. sesuatu gitu loh, sebelum kita melakukan atau memberikan statement terhadap suatu hal gitu, Bener nggak sih? banget. Aku Betul, setuju. setuju. Jadi kayak kita udah paham gitu loh. Oh ini ketika kita ngomong ini kita berpikir dulu, jangan langsung aja ngomong gitu loh. Setidaknya kalau memang tidak tahu kita diam aja dulu gitu. Bener Terkecuali nanti ada beberapa hal yang mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi kan gitu, pasti ketahuan juga gitu. Bener-bener setuju. Ada batasannya lah. Ada ya. batasannya. Ya, tergantung. Oke, terakhir ada yang mau disampaikan ke yang nonton nih, mungkin mereka tertarik dengan budaya Indonesia, budaya Malaysia, dan mau ada mungkin yang dibagikan sama entah pengalaman tinggal di sini atau gimana? Iya, kalau dari saya sendiri nih ya, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah kita harus bisa menjadi pemuda-pemudi yang lebih aktif lagi untuk mengembangkan setiap potensi di diri kita, karena semakin hari persaingan akan semakin ketat di antara di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, dan kita harus semakin menambah wawasan dan pengetahuan. Bener. Why? Karena semakin hari itu banyak banget tantangan-tantangan yang akan kita hadapin guys gitu. Contohnya saja seperti tantangan budaya itu, kita kesalahpahaman dan lain sebagainya. Kalau kita memiliki pengetahuan, kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menganalisis sesuatu dengan baik, maka insya Allah itu pasti juga akan bagus ke depannya gitu loh, untuk kita dan untuk orang lain di sekitar kita gitu. Mantap. Gila public speakingnya keren banget guys, aku salut banget. Di wawancaraan ini salah satu yang paling lancar loh menurut aku, narasumber bener-bener banget. Jadi thank you banget udah mau share. Abang Syok. Boleh tag Instagramnya di Boleh, sini? boleh. Ya di sini aku bakalan tag. ARL_Sulaiman12. Siap, Tuh, di follow, guys. Kalau mau nanya-nanya tentang Thank you, apa guys. bisa follow dia ya guys. Makasih banyak lo udah sharing, thank you banget. Bye. Jangan lupa buat like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka. Iya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Thank you. Jadi sebelum beropini alangkah baiknya kita mengetahui seluk-beluknya gitu. Jadi semoga di video kali ini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil hal yang positif. Jangan hanya dari satu sisi saja kita melihatnya, tapi kita juga harus melihat sebuah kejadian, sebuah hal itu dari dua sisi, supaya kita tidak buang-buang tenaga untuk berkomentar, untuk berbicara, atau untuk berkata yang tidak-tidak terhadap salah satu negara, Indonesia kah, Malaysia kah, ataupun Thailand pun gitu. Jadi semoga dengan video ini anak-anak muda di luar sana semakin cerdas, semakin memiliki pemikiran yang terbuka, pemikiran yang rasional, pemikiran yang seperti Bang Arul ini guys. Kita harus mengetahui dulu hal itu tentang negara itu. Kayak Bang Arul tadi juga dia belajar tentang sejarah Malaysia. Setelah dia mengikuti kegiatan ini, dia jadi paham kenapa bisa terjadi berantem, kenapa bisa terjadi
gelut-gelut di sosial media gitu kan, apalagi media kadang dibesar-besarkan juga. Ya kita serumpun gitu, banyak kesamaan di antara kita, mulai dari motif, pakaian, budaya, apalagi makanan, wajahnya juga kita tuh 11-12 mirip gitu guys. Jadi kalau mau memperdebatkan itu silakan saja, kalau mau memperdebatkan ini dari Indonesia, ini dari Malaysia, silakan saja gitu, tapi harus ada batasannya gitu. Tidak boleh langsung menjudge negara ini suka mengklaim, ini suka mengambil, suka meniru, tapi kita harus benar-benar cari tahu hal itu supaya kita tidak salah bicara gitu guys. Jadi semoga video kali ini bisa teman-teman ambil yang positifnya. Aku rasa tidak ada yang negatif sih di video ini, semuanya positif. Oke, udah kayak cukup sekian video reaction kali ini. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye.